Katanya ini HP dengan kamera terbaik di harga 6 jutaan ke bawah. Padahal harganya nggak sampai 4 juta. Bahkan katanya kameranya nggak beda jauh sama kamera HP flagship belasan juta. Kita akan buktikan dengan membandingkan hasil fotonya dengan Vivo X200 Pro, Xiaomi 14T, dan Redmi Note 14 Pro. Terus katanya fitur-fitur AI-nya juga melimpah, performanya juga bagus. Apakah semua itu benar? Ayo kita buktikan dan mendang-mendingin Tecno Camon 40 Pro 5G. Di video ini kita akan lihat performa kamera, gaming, dan tentunya rangkaian fitur-fitur di HP ini. Untuk spesifikasi, kalian bisa cek kolom deskripsi di bawah ya, agar di video ini kita bisa fokus bahas hasil pengujian dan pengalaman penggunaan. Terus aku akan bandingin beberapa aspek di luar fotografi dan rekaman video dengan Redmi Note 14 Pro juga, karena harganya sekelas. Oh ya, seperti biasa, HP-nya aku beli dengan uang sendiri ya, bukan dipinjemin brand ataupun di endorse. Ini bukti pembeliannya. Oke, ayo kita mulai pembahasan dari sisi kamera dulu, terutama kamera utama ya. Ini semua kameranya dites dalam mode full auto. Jadi kita tidak atur exposure atau parameter lainnya secara manual, karena memang mau ngetes saat point and shoot langsung. Ini versi software saat pengujian dilakukan. Oke, kita buktikan dulu pernyataan orang-orang yang bilang hasil kamera Tecno Camon 40 Pro 5G di sini nggak beda jauh sama kamera flagship belasan juta. Ini aku ada Vivo X200 Pro, salah satu HP flagship dengan kamera terbaik sejauh ini. Harganya 17 jutaan. Dan menurut aku ya sekilas ada benarnya ya orang-orang yang berpendapat bahwa hasil kamera si Tecno ini tidak beda jauh sama main cam kamera flagship. Di kondisi pencahayaan bagus, sekilas tidak terlihat perbedaan signifikan di sini ya. Nah, kita coba paparkan hasil Redmi Note 14 Pro juga. Nah, mungkin kalau tidak bahas warna, di sini sekilas juga tidak ada perbedaan signifikan di mata kalangan awam ya. Jadi kasus gak beda jauh sama kamera HP kelas flagship ini menurut beberapa orang mungkin tidak eksklusif di Tecno. Soalnya memang teknologi sudah semaju itu. Namun konteksnya ini adalah kalau dilihat sekilas ya. Kalau di pixel peep ya pasti ada bedanya. Kelihatan tuh detail di Redmi lebih kurang. Gapnya berasa lebih jauh sih dibandingkan dengan hasil Tecno tadi. Dan situasi ini lumayan konsisten ya, seperti di foto perahu ini. Sekilas Tecno Camon 40 Pro dan Vivo X200 Pro tidak ada perbedaan signifikan selain dari segi permainan warna. Di kasus Redmi Note 14 Pro, lagi-lagi kalau di pixel peep bakal kelihatan jomplangnya. Bahkan saat ada orang, si Tecno tetap bisa mempertahankan detail yang lumayan bagus. Tetap bisa bersaing lah dengan si Vivo X200 Pro. Bahkan mungkin untuk konteks foto ini ada yang bisa lebih demen hasil Tecno ya, karena color tone yang lebih estetik berkat permainan pencahayaan dan bayangan yang lebih dinamis. Untuk konteks foto ini si Redmi menurut aku paling kurang karena warnanya itu sih yang terlalu gonjreng ya. Ya mungkin warna itu selera ya, tapi saat permainan warna membuat hasil fotonya terlihat terlalu palsu atau aneh atau over process gitu, menurut aku ya bolehlah kita sedikit berpendapat di sini ya. Dan pola yang sama juga terjadi lagi di sini. Tecno tetap dapat bersaing dengan Vivo, sedangkan kalau kita lihat si Redmi, lagi-lagi menurut aku warnanya ini agak over. Tapi, kalau kita sudah ambil foto jarak dekat yang melibatkan objek dengan detail yang lumayan banyak, terlihat Vivo X200 Pro lebih unggul seperti di foto daun ini. Tecno tuh detailnya agak buram, sedangkan di Vivo masih sangat tajam. Sama juga halnya dengan foto durian palsu ini. Detail durinya di Tecno tuh dia tidak mampu menyaingi si Vivo. Demikian juga dengan hasil jepretan Redmi. Hebatnya, si Tecno mampu menghasilkan foto bagus dengan kamera utama hingga di kondisi low light sekalipun. Sekilas tidak terlihat perbedaan signifikan lagi ya dengan Vivo X200 Pro, tapi kalau diperhatikan hasil foto Tecno saat low light ini cenderung lebih banyak noise-nya. To which ya, ini wajar, harganya aja beda lumayan jauh ya. Dan tingkat detail juga tidak semulus Vivo, meskipun ini perlu di pixel peep baru kelihatan ya, seperti di foto ini. Kalau kita bandingkan lebih dekat dengan Redmi Note 14 Pro bagaimana? Ayo kita lihat sekilas ya. Hasil Redmi diambil dengan filter original dan dia tidak ada pilihan color profile ya. Si Redmi ini aku kurang srek sama permainan warnanya sih.
Seperti sampel-sampel foto sebelumnya, si Redmi itu sangat meningkatkan saturasi warna sehingga bikin mata agak sakit gitu. Warna kulit juga jadinya agak aneh, jadi di konteks foto ini aku lebih suka hasil Tecno. Oke, kalau kita tidak usah lihat warna, kita coba foto objek dengan detail yang lebih tertangkap seperti patung singa ini. Kalau kita agak pixel peep, terlihat bahwa detail di Tecno itu lebih baik ketimbang Redmi. Nah, tapi kalau kalian tidak foto di tempat yang banyak hijau-hijaunya, hasil Redmi kadang masih bisa menyerupai hasil Tecno kok kalau dilihat sekilas ya. Kalau kita pixel peep sih, Redmi memang agak over sharpen, tapi ini tidak terlalu terlihat jelas. Sepertinya oversaturation di Redmi itu cenderung terjadi di warna hijau ya. Di sini warna-warna lain baik-baik saja di mata aku, kecuali warna hijaunya di Redmi. Biru langit dan merah bangunannya masih enak dilihat lah menurut aku. Tecno memang cenderung terlihat lebih natural di sini, dan itu tentu bukan hal buruk. Di foto ini lagi-lagi Redmi berusaha tampil kontras sampai warna patung ini tuh agak terlalu biru. Lalu bagian atas topi ini juga terlihat ya, si Redmi itu agak terlalu terang karena berusaha ningkatin kontras, sedangkan di Tecno masih alami pencahayaannya. Kalau kita pixel peep di bagian kalung ini, terlihat Tecno juga lebih bisa mempertahankan detail. Saat low light, skin tone Redmi juga agak aneh karena upaya menaikkan kontras yang agak berlebihan, jadinya agak kekuningan gitu. Di Tecno masih lebih benar permainan cahayanya sehingga skin tone-nya lebih oke. Tidak lebay seperti terlalu gelap atau terlalu kuning. Untuk sampel low light yang ini, menurut aku Tecno lagi-lagi lebih unggul karena selain visibilitas gedung tinggi belakang yang lebih baik, detail di Tecno juga lebih oke seperti angka 1927 yang lebih jelas di Tecno ini. Overall, menurut aku hasil jepretan kamera utama Tecno ini sangat bisa diandalkan dan bahkan bisa dibilang melebihi kelas harganya. Kita sudah bandingkan sekilas juga dengan Redmi Note 14 Pro, di mana permainan warna Redmi yang agak berlebihan dan tingkat detail yang tidak sebagus Tecno membuatnya tidak lebih baik ya dari Tecno di bagian kamera utama. Di sini aku paparkan lagi beberapa sampel foto yang membandingkannya dengan Xiaomi 14T yang harganya 6 jutaan. Ya, untuk kalian nilai lah. Menurut aku perbedaannya tidak jauh ya, kecuali kalian benar-benar pixel peep, di mana Xiaomi 14T cenderung lebih unggul untuk objek dengan tingkat detail yang lumayan tinggi. Tapi main cam-nya Tecno ini impresif lah ya, soalnya memang kalau kita bandingkan side by side di kelas harga yang sama, Tecno cenderung lebih unggul dan bisa menyaingi kamera HP yang kelasnya di atasnya. Awalnya aku berharap kualitas kamera Tecno ini bisa berlanjut ke semua hasil foto ya. Tapi memang ada harga, ada barang. Nah, di harga segini, 3 jutaan ya, Tecno tidak dilengkapi lensa tele. Jadi otomatis dibandingkan dengan X200 Pro-nya Vivo, dia kalah telak ya untuk telefoto. Ditambah lagi, si Vivo punya jarak zoom maksimal hingga 100 kali, sedangkan si Tecno cuma sampai 15 kali saja. Misalnya, saat aku zoom patung Merlion ini nih, yang jaraknya cukup jauh, terlihat Vivo unggul jauh dari berbagai aspek, termasuk of course dari segi detail. Mau zoom dalam kondisi apapun, mau pencahayaannya bagus sekalipun, hasilnya Tecno tidak bisa dibandingkan sama Vivo. Vivo unggul jauh, apalagi saat kondisi low light. Lihat saja beberapa contoh foto-foto ini. Kalau dibandingkan dengan Xiaomi 14T gimana? Ya, di mata aku sih tetap aja kalah Tecno ya. Karena processing power Xiaomi 14T lebih bagus, plus dia tentu sudah memiliki lensa telenya sendiri ya. Ini ada beberapa sampel foto juga. Kalau dibandingkan dengan yang sekelas kayak Redmi Note 14 Pro lagi gimana? Kan Redmi ini juga tidak punya lensa tele. Ya, iya sih. Tapi sayangnya, menurut aku hasil zoom Redmi Note 14 Pro tetap lebih unggul dari Tecno, beda dengan kasus main cam tadi. Ini beberapa sampel fotonya. Mungkin karena processing logiknya Redmi yang lebih pintar? Nah, bagi yang tahu bisa infoin di kolom komentar ya. Jadi, kalau kalian lebih sering foto zoom, si Redmi Note 14 Pro menurut aku bisa jadi pilihan. Atau kalau kalian ada budget lebih, tentunya mending pilih HP yang ada lensa tele seperti Xiaomi 14T. Oke, makro ya. Si Tecno dan Redmi keduanya memiliki mode super makro, cuman keduanya kurang bagus menurut aku hasil mode super makronya ya. Ini karena Tecno tidak ada lensa makro khusus dan dia memakai lensa ultrawide-nya yang jelas tidak sebagus kamera utama. Menurut aku malah lebih bagus hasil digital zoom kamera utamanya ketimbang mode super makronya ya, karena dia pakai ultrawide. Nah, kalian bisa lihat di sini ya contoh hasilnya. Nah, meskipun si Redmi Note 14 Pro ada lensa makro, dia tuh cuman agak gimmick.
Cuman 2 megapiksel dan hasilnya agak burik ya menurut aku ya. Bahkan lebih bagus super makro si Tecno yang pakai ultra wide itu. Nah, ini ada perbandingannya. Tapi ya, daripada pakai mode super makro masing-masing HP ini, sekali lagi mending pakai zoom digital saja untuk foto objek kecil dari jauh. Dalam konteks ini, mayoritas foto diambil dengan jarak zoom 2 kali, dan menurut aku keduanya sama-sama oke dari segi detail. Cuma, lagi-lagi permainan warna si Redmi itu kurang cocok untuk selera aku, karena agak terlalu lebay warnanya. Jadi aku prefer hasil Tecno Camon 40 Pro 5G di sini ya. Oke, ultra wide. Untuk ultra wide saat dibandingkan dengan Vivo X200 Pro, menurut aku sekilas hasilnya masih oke ya si Tecno ini. Di kondisi pencahayaan ideal dengan mata awam dan tidak di pixel peep, hasil Tecno lumayan bisa bersaing. Tapi kalau udah di pixel peep, kelihatan tuh Tecno kalah dari segi detail. Di kondisi low light, perbedaannya semakin jelas, dimana memang sudah beda level lah dengan ultra wide HP flagship gitu ya. Tapi, kalau kita bandingkan sama Xiaomi 14T, perbedaannya lebih minim lagi. Ya wajar ya. Di kondisi pencahayaan bagus, detailnya bagus, ya dynamic range-nya juga oke. Cuma beda di warna saja, dimana ya itu selera dalam konteks ini menurut aku. Karena keduanya tidak ada yang warnanya terlalu lebay. Nah, saat low light juga nggak beda jauh. Oke lah. Saat dibandingkan dengan Redmi Note 14 Pro, si Redmi cenderung warnanya lebih dingin atau kebiruan ya. Cuma ya masih oke lah, karena bisa jadi ada yang suka dengan karakter warna seperti ini. Namun, dari segi detail lebih bagus Tecno. Kita bisa lihat dari beberapa contoh foto ini. Mau saat kondisi siang hari ataupun malam hari, Tecno lebih unggul dari segi detail. Si Redmi tuh lebih banyak noise gitu untuk hasil jepretan ultra wide-nya. Masih mau dibandingin sama flagship? Ya lagi-lagi Tecno kalah ya. Kita lihat dari segi detail rambut misalnya untuk potret ini. Lebih bagus Vivo X200 Pro. Dari segi pemisahan rambut dengan background, bagusan Vivo X200 Pro juga. Kalau focal length-nya pakai yang 23mm aja, ya sama saja. Vivo tetap lebih unggul. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak bandingin dengan Vivo X200 Pro lagi ya. Kalau potret memang butuh processing power yang lebih, dan Vivo memiliki chipset yang jauh lebih bagus. Bahkan bisa sampai adjust bokeh usai foto, di mana opsi ini aku tidak menemukannya di Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Kalau sebenarnya bisa koreksi aku di kolom komentar ya. Nah, untuk potret saat dibandingkan dengan Xiaomi 14T, Tecno juga tidak lebih baik menurut aku ya. Dari segi separasi rambut, ini ada rambut yang ngambang nih, hilang di tengah jalan ya. Sedangkan di Xiaomi 14T masih aman-aman saja. Kalau kita bandingkan lagi sama Redmi Note 14 Pro yang merupakan HP sekelasnya, Tecno bisa lebih unggul secara lumayan konsisten. Untuk separasi rambut, Redmi kadang masih kurang oke karena gap rambutnya itu agak terlalu diputihin seperti ini, silau ya. Kelihatan bedanya sama Tecno yang lebih alami. Terus pemisahan pinggiran wajah dengan background juga kurang rapi seperti yang terlihat di sini. Tecno malah jauh lebih rapi. Saat low light juga si Redmi lebih banyak noise. Untuk kamera depan, kita bandingin sama Redmi Note 14 Pro saja ya, yang berada di kelas harga yang serupa. Ya, nggak usah ngotot bahwa Tecno selalu lebih bagus dari flagship belasan juta. Nggak, kita udah lihat tadi. Nah, untuk sampel yang ini, aku lebih suka hasil Tecno ya. Detailnya lebih bagus, seperti facial hair yang masih terlihat di Tecno, namun sudah pudar di Redmi. Dalam kondisi mode wide, di kedua HP ini juga masih sama. Tecno tetap bisa lebih detail hasilnya. Saat kondisi low light, detail si Redmi semakin menurun ya. Sekilas saja udah terlihat tuh, pohon di belakang udah hilang detailnya. Di Tecno, meskipun ya tidak bagus-bagus amat detailnya, tapi dia tetap lebih baik dibandingkan si Redmi. Detail wajah juga masih sama ya, Tecno tetap lebih bagus. Oke, jadi bagi yang ngikutin Tecno Camon 40 Pro 5G ini, pasti sudah tahu ada fitur yang dijagokan oleh Tecno, yaitu Flash Snap. Ya, katanya sih kita bisa foto objek gerak dengan minim blur di sini. Cuma, menurut aku Flash Snap di Tecno ini tuh agak kurang berguna ya. Coba kita pikir, kapan kita foto objek gerak? Yang paling umum menurut aku adalah foto hewan bergerak, foto atlet olahraga, permainan bola misalnya, dan foto mobil bergerak. Di mana ketiga skenario tersebut biasanya kita foto dari jarak jauh, jadi sudah pasti butuh zoom ya. Nah, di Tecno ini, mode Flash Snap cuman didukung jarak zoom 1 kali dan ultra wide. Jadi hanya berguna saat foto orang lagi mau lompat misalnya, seperti yang sering didemokan para reviewer-reviewer lain. Cuman secara pribadi, aku jarang foto orang lompat gitu ya. Dengan ini,
kita tidak mungkin bisa foto olahraga seperti yang dipromosikan oleh si Tecno. Kan jarang kita dikasih foto dari jarak dekat saat menghadiri acara olahraga gitu kan, kecuali ya foto-foto santai saat olahraga bareng temen. Tapi itu juga rasanya agak mengganggu ya, kalau temen kita lagi seru-serunya olahraga, kita malah deketin buat foto gitu ya. Ya bisa tetap dijepret, cuman hasilnya nggak akan seideal itu karena jaraknya agak jauh. Dibandingkan mode snapshot di Vivo X200 Pro yang bisa zoom, ya misalnya saat foto acara ice skating ini, hasilnya benar-benar jauh. Lihat saja beberapa perbandingannya ya. Foto-foto diambil dengan zoom digital di Tecno, soalnya balik lagi mode flash snapnya ini tidak bisa zoom. Tapi ya bukannya mode ini tidak ada gunanya sama sekali ya. Pas aku foto mainan yang gerak-gerak ini sih terlihat bedanya. Kalau pakai flash snap hasilnya lebih rapi. Kalau tidak pakai, kecenderungan gagal atau foto ngeblurnya lebih tinggi. Cuma ya ketidakmampuannya untuk zoom di mode ini membuat situasi penggunaannya jadi lebih terbatas. Kok gak bersyukur bang, masih mending 3 jutaan dikasih fitur ini? Ya iya, ada fitur ini tentunya lebih baik daripada tidak ada fitur ini sama sekali. Cuma di kasus penggunaan aku kurang terpakai saja ya. Kalau dari kalian ada yang menganggap fitur ini sangat kepakai, bagus. Oke, sekarang kita lihat perekaman video kamera belakang ya. Kita lihat dulu saat panning. Di sini, keduanya resolusinya 1080p 60 fps. Di sini menurut aku Tecno cenderung ada efek sharpening sehingga detailnya sekilas terlihat lebih baik tapi agak terlalu diterangin hasil videonya. Si Redmi Note 14 Pro terlihat lebih kurang ya dari segi detail karena dia tidak terlalu nge-sharpen tapi warnanya lebih natural di mata aku. Di bagian tetesan air, Tecno juga jadinya terlihat kasar ya, tetesan airnya jadinya lebih kasar. Sedangkan di Redmi lebih halus. Kalau untuk jitter saat panning sih kedua HP ini masih ada ya, meskipun bisa dibilang cukup minim lah menurut aku. Kita lihat dynamic range ya, masih 1080p 60 fps. Di sini meskipun si Redmi jitternya lebih berasa saat jalan dan ketajamannya kalah dari Tecno, tapi dynamic range-nya Redmi lumayan oke loh. Detail di awannya lebih jelas dibandingkan Tecno. Di Tecno cenderung overexpose dan saat langitnya sudah agak jelas, detail langitnya tidak sebagus Redmi menurut aku. Saat di bawah jalan, entah kenapa si Tecno menurut aku lebih tersendat-sendat ya rasanya ya. Ini membuatnya berasa kurang mulus. Malah lebih mulus dan stabil si Redmi rasanya. Meskipun ya si Redmi kualitas gambarnya tidak setajam Tecno dan jitternya juga lebih berasa di Redmi. Di resolusi 4K 30 fps, si Tecno masih agak tersendat-sendat gitu saat dibawa jalan di mata aku. Mungkin ini juga sebenarnya gara-gara hasil gambarnya yang agak over sharpen. Di Redmi sepertinya masih lebih mending dari segi kemulusan meskipun ya lagi-lagi gambarnya tidak setajam Tecno. Saat sudah mulai rekaman di 60 fps, baik Tecno maupun Redmi tidak bisa pindah ke lensa ultrawide ya, soalnya ultrawide-nya maksimal di 1080p 30 fps. Jadi ini kita mulai dari jarak zoom 1 kali ya. Untuk detail saat digital zoom sih menurut aku mirip-mirip saja ya keduanya. Cuma hasil gambar Tecno sedikit lebih terang dibandingkan Redmi. Kemudian Tecno juga support zoom hingga 10 kali, sedangkan Redmi Note 14 Pro cuma sampai 6 kali saja. Meskipun ya kualitas digital zoom saat perekaman video kedua HP ini menurut aku kurang bagus ya, tapi di harga 3 jutaan mungkin ini hasil yang standar ya. Untuk perekaman video ultrawide seperti yang bisa dilihat di sini ya, Tecno cenderung lebih patah-patah, terus kualitas gambarnya juga lebih buram. Redmi lebih unggul menurut aku dari segi ketajaman gambar dan juga kemulusan saat jalan maupun panning di lensa ultrawide saat merekam video.
Saat low light, Redmi FPS-nya auto drop ke 38 FPS di sini, padahal rekaman kedua HP ini dilakukan di 1080p 60 FPS. Dari segi stabilisasi juga menurun di Redmi, jitter juga lebih parah di Redmi. Ini kelihatan lumayan jelas ya bahwa Tecno lebih unggul. Bahkan Tecno bisa mempertahankan 60 FPS-nya dalam kondisi low light seperti ini. Untuk kamera depan, aku akan play videonya sekalian ngetes mikrofonnya ya. Tapi sebelum itu, menurut aku di Redmi jitternya itu lebih berasa. Nanti kalian coba perhatikan guncangan di dedaunan di belakang saat aku lagi jalan deh. Oke, jadi ini rekaman pakai kamera depannya. Resolusi 1080p, FPS-nya di 60 fps. Cuman di Tecno itu ada Ultra Steady Mode, sedangkan yang Xiaomi tidak ada ya, tidak bisa aktif di resolusi 60 fps. Nah, kurang lebih suaranya seperti ini. Ini jaraknya kira-kira 10 cm sampai 15 cm lah dari mulut ya. Nah, ini aku melewati permainan air begitu. Bisa dilihat apakah suara aku masih jelas atau tidak, dan kalian nilai sendiri ya kualitas speakernya atau mikrofonnya ya. Oke, ini 1080p 60 dalam kondisi low light ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini aku sambil muter-muter jalan-jalan ya. Untuk ini sebenarnya mereka ada fitur untuk terangin layar. Jadi kayak ada layarnya diputihin gitu ya, ada border putih supaya lebih terang. Tapi fiturnya aku matikan dulu ya, supaya kalian tahu kalau tidak ada bantuan cahaya apapun, itu tampilan low light video front camnya seperti apa. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oh yeah. LV, I saw the wrong side. Nah, ini kalau torch mode-nya nyala alias border layarnya itu diputihin ya, jadi agak terang ya sekarang kondisinya ya. Ini sama-sama 1080p 60 fps juga di lingkungan yang sama ya dengan tadi saat fitur torchlight-nya dimatikan. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Ini juga aku sambil jalan ya. Kalian nilai ya, coba lihat stabilisasinya gimana, detailnya gimana. Untuk gaming, kita tes Genshin Impact dan Mobile Legends. Keduanya kita tes di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Untuk Tecno, kita nyalakan gaming mode-nya dan kita main Genshin Impact dengan setting preset high 60 fps. Rata-rata dia bisa dapat di atas 40 fps. Namun seiring main, FPS drop ke sekitar 35 saat battle. Tapi setidaknya dia masih bisa nyentuh 60 fps di 5 menitan awal dan saat di tempat yang sepi. Nah, di Redmi aku sangat jarang nyentuh 60 fps ya. Bahkan FPS saat battle cenderung itu di bawah 35 fps, padahal suhu baterai saat main cuma 44 derajat ya maksimal, ya alias lebih rendah dari suhu Tecno yang tadi berada di 46 derajat Celcius. Untuk MLBB di Tecno, anehnya di HP aku ini tidak kebuka tuh settingan FPS Ultra yang 120, jadi kelock di 90 fps saja. Aku main rata kanan ya dan masih bisa dapat 80-85 fps stabil selama 30 menit. MLBB di Redmi juga tidak ada pilihan FPS Ultra alias nyangkut juga di 90 fps. Namun, aku hanya menyentuh 90 fps sekitar 15 menit awal. Setelah itu dia drop, dan dropnya bukan ke 80-85 tapi langsung drop ke 60 fps. Agak aneh ini. Nah, jadi untuk Genshin maupun MLBB, Tecno dapat memberikan performa yang lebih stabil. Oh ya, mumpung kita habis bahas performa, ada satu hal yang membuat aku agak jengkel di Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Saat di setting dan kita ingin search sesuatu di menu setting, misalnya aku ingin search digital well-being, dia tuh agak lama searchnya. Kita perlu nunggu dulu. Kalau di Redmi itu
lebih cepet. Lihat tuh, berasa kan? Oke, sekarang kita lihat fitur AI. Untuk fitur AI yang aku apresiasi dari Tecno Camon 40 Pro 5G ini adalah betapa mudahnya mengakses fitur-fitur AI-nya. Tinggal di swipe kanan dan kita langsung dipaparkan rangkaian fitur AI yang lumayan banyak. Ada fitur chat langsung dengan AI-nya yang menggunakan model DeepSeek R1, ini lumayan mirip lah dengan ChatGPT. Kita bisa tanya berbagai hal ke si AI ini atau bahkan minta dia bikin gambar. Kita juga bisa minta tolong dia set alarm, set event di kalender, dan lain-lain. Terdengar keren ya, cuman semua ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh Gemini atau Gemini, ya, AI si Google. Nah, termasuk Gemini di Redmi Note 14 Pro, yaitu bisa. Tapi cara si Tecno ngebungkus AI-nya ini lebih menarik menurut aku. DeepSeek R1 ini dipadukan dengan AI-nya Tecno yang bernama Ella, bentuknya kayak robot kubus itu, ya, rasanya lebih interaktif saja. Ada juga person removal yang sebenarnya dia perlu upload foto dulu agar si AI atau DeepSeek ini menghapus orangnya. Lalu dia generate image baru yang bisa kita download. Jadi ini agak berbeda dengan AI eraser yang kita tahu ya. Di Redmi itu dia bisa auto detect orang langsung dari galeri dan kita juga bisa pilih mau hapus orang mana aja. Jadi lebih fleksibel. Di Tecno, dia tuh otomatis menghapus semua orang di foto. Kalau nggak mau gitu, kita terpaksa pilih satu persatu orangnya via gallery ya, karena di Tecno tidak ada pilihan remove people yang nge-scan langsung itu di gallery. Untuk AI eraser-nya sendiri lumayan pintar saat menghapus objek, meskipun kalau agak kompleks hasilnya tetap agak aneh. Cuma menurut aku si AI eraser-nya ini lebih pintar ya dibandingkan yang Redmi Note 14 Pro. Dari segi seleksi yang lebih benar hingga hasil penghapusan yang lebih baik. Oh ya, meskipun pakai DeepSeek R1, si Tecno tetap ada fitur Circle to Search ya. Meskipun di sini aku tidak menemukan si Gemini-nya. Jadi aku nggak bisa tuh minta dia summarize isi video YouTube di Tecno ya. Saat aku coba taruh link ke video YouTube-nya di AI-nya si Tecno, si AI ini malah bilang ini bukan link video. Aneh ya, padahal itu link video. Kalau ada yang tahu cara si Tecno summarize isi video YouTube, bisa infoin di kolom komentar ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, fitur AI-nya itu sebenarnya masih ada sangat banyak ya. Cuman kalau kita bahas semuanya, video ini akan sangat panjang. Jadi kalian bisa double check aja fitur-fitur AI lain di video-video reviewer lain mungkin ya. Untuk daya tahan baterai, buat pengujian penggunaan ringan yang mayoritas waktunya dipakai buat YouTube, Instagram, serta sedikit foto-foto, aku bisa dapat 6 jam 58 menit di Tecno, ya, hampir 7 jam. Cuma untuk penggunaan lebih berat yang mencakup main game dan mungkin waktu standby yang lumayan lama, aku dapatnya 4 hingga 5 jam lebih. Kalau untuk waktu pengecasan, Tecno Camon 40 Pro 5G ini hadir dengan charger 45 watt ya. Dan dari pengujian aku sendiri, dia bisa charge dari 1 sampai 100% dalam waktu 1 jam 4 menit ya kurang lebih, dengan rincian sebagai berikut. Oke, jadi Tecno Camon 40 Pro 5G ya, menurut aku HP-nya memang bagus ya. Kamera utamanya tidak beda jauh sama kamera HP flagship. Tapi di mata orang awam, mungkin ada juga kamera lain di harga 3-4 jutaan yang tidak beda jauh dengan kamera flagship. Kayak si Redmi Note 14 Pro tadi ya, dimana kalau kita tidak pixel peep sih orang awam ya, ingat ya, orang awam. Nah, sepertinya tidak akan melihat perbedaan signifikan dengan hasil foto HP lain yang lebih mahal. Meskipun ya hasil main cam Tecno ini seringkali lebih bagus dari hasil Redmi ya. Terus jangan berharap perekaman video ataupun foto zoom, ultrawide, dan lainnya bisa menang dari kamera flagship belasan juta ya. Kalau kalian ke forum-forum atau sosmed terus ada yang bilang Tecno Camon 40 Pro 5G segala lensa kameranya lebih bagus dari HP flagship. Jangan percaya ya. Tadi kita udah buktikan tuh hasil foto-fotonya. Mungkin bisa untuk lensa utama, tapi di luar lensa utama, Tecno masih kesulitan melawan flagship sejati ya. Bahkan HP 6 jutaan si Xiaomi 14T atau HP di kelas yang sama seperti Redmi Note 14 Pro
masih bisa lebih unggul dibandingkan Tecno di beberapa skenario ya. Ini wajar, soalnya Tecno ini HP 3 jutaan. Jadi, untuk harga 3 jutaan, Tecno Camon 40 Pro 5G ini menawarkan pengalaman yang bisa dibilang sangat memuaskan ya. Fitur AI-nya banyak, implementasi AI-nya unik, kameranya bagus, kamera utamanya wah ya, desainnya oke. Ini pilihan yang mantap selagi kalian tidak berharap dia bisa menang dari HP lain yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal ya. Oh ya, iklan gimana? Apakah di Tecno ini ada iklan? Dari penggunaan aku sih sepertinya tidak ada ya, aku nggak notice. Oke, sekian video mendang-mending kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terus bandingin, terus kritis.